Tempat ini juga sudah dirancang untuk menjadi agrowisata. Jadi nanti di sini mungkin sudah akan dirancang bagaimana pola agrowisata di tempat ini. Masyarakat diajak berkunjung di sini, mungkin nanti bisa sekaligus menjadi wisata edukasi. Kemudian nanti di sini juga akan disiapkan nanti produk-produk olahan yang bisa langsung dinikmati para pengunjung di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi sekarang kita berada di kebun mana ini namanya, Pak? Kebun Dusun Santung. Dia Dusun Batu Santung. Di sini terdapat beberapa tanaman seperti yang kita lihat ini adalah ubi jalar. Dan sekarang saya bersama dengan Pak Muzakir, salah satu pengelola Telusilo, dan dia mengambil bahan baku di tanaman ini. Dia sekarang lagi pengembangan untuk tempat wisata, agrowisata. Terus apa rencana Bapak sekarang untuk kedepannya kebun ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari awal kita sudah merencanakan sebenarnya ini dengan ada beberapa pihak yang telah kita komunikasikan. Namun karena kita ini adalah salah satu UKM yang produksi tentang beberapa keripik olahan, sehingga itu yang memotivasi kami sebagai manajer pemasaran, karena selama ini ada beberapa masyarakat yang bertanya tentang ketersediaan bahan baku. Olehnya itu dengan adanya Telusilo ini yang produksi hal-hal seperti ini, Ubi jago. apa dan sebagainya. Apa itu ubi jago? Ubi jago itu adalah ubi yang sudah diolah, ubi jalar yang sudah diolah menjadi keripik. Nah, itulah ubi jago. Dan bahan bakunya di sini. Sehingga inilah yang memotivasi kami semua dengan teman-teman di Telusilo untuk bagaimana kemudian Telusilo ini mengembangkan usaha dan memusatkan satu kebun untuk komunitas. Ya, jadi semua bahan baku yang diproduksi di Telusilo ada semua nanti di kebun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di Desa Era Baru, Kecamatan Telimpoy, yaitu untuk bagaimana kemudian kita mengundang Ibu Kadis Pariwisata Kabupaten Sinjai, kemudian untuk mengembangkan untuk agrowisata ke depannya. Karena ubi jalar hari ini yang kita panen hari ini itu kemudian kita jadikan sebagai makanan instan yang kemudian kita jual untuk dipasarkan ke beberapa toko wilayah, khususnya di Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan secara umum. Dan hari ini kita kedatangan Ibu Kadis Pariwisata, itu tidak lain untuk mensupport bagaimana kedepannya untuk mengembangkan agrowisata ini. Dari Telusilo sendiri itu kemudian akan mengkonsep kawasan wisata ini menjadi wisata kebun atau agrowisata, di mana nanti hasil kebunnya ini akan dijadikan sebagai produk makanan instan, kemudian kita jual. Kita akan kembangkan, mudah-mudahan ke depannya kita akan kembangkan Desa Era Baru ini mudah-mudahan dikenal di Sulawesi Selatan ataupun nasional secara umum. Mungkin seperti itu dari saya. Saya pertama ingin mengapresiasi upaya dari teman-teman kita Telusilo untuk mulai mengembangkan ekonomi kreatif dengan melibatkan masyarakat Desa Era Baru. Hari ini kita sudah menyaksikan sudah ada panen perdana mungkin ya dari produk ubi jalar. Tadi saya melihat ada 3 jenis, sudah ada juga ubi jalar ungu, kemudian ini yang ubi jalar yang biasa, kemudian ada juga ubi madu ya, yang orange ya isinya. Nah, ini salah satu konsep yang saya rasa patut kita support. Saya juga harap Pak Desa juga turut serta dalam program ini, dan mudah-mudahan Telusilo bersama masyarakat Desa Era Baru
mulai merancang ya master plan-nya wilayah ini mau dibuat seperti apa dalam bentuk agrowisata. Yang tadi saya sudah dengarkan bahwa nanti konsepnya adalah kita mulai dari pertaniannya, bagaimana masyarakat disupport untuk mengembangkan produk-produk pertanian yang memang nanti bisa diolah, kemudian dikemas dan menjadi produk olahan yang memiliki kualitas yang lebih bagus dan bisa dipasarkan secara luas. Dan itu sebenarnya sudah dimulai ya, sudah berjalan meskipun memang bahan bakunya sebagian masih dari luar. Tapi nanti kalau ini berhasil di tempat ini, saya rasa tidak sulit lagi mendapatkan bahan baku dan masyarakat juga sudah mendapatkan manfaatnya karena tidak merubah pola perilaku masyarakat. Konsepnya yang dirubah menjadi salah satu sistem pertanian yang terintegrasi. Sudah ada penanamannya, kemudian nanti pasca panennya, kemudian pengolahannya, pengemasannya, sampai nanti pemasarannya, dan itu terkonsep. Kemudian bukan hanya itu, nanti di tempat ini juga sudah dirancang untuk menjadi agrowisata. Jadi nanti di sini mungkin sudah akan dirancang bagaimana pola agrowisata di tempat ini. Masyarakat diajak berkunjung di sini, mungkin nanti bisa sekaligus menjadi wisata edukasi. Kemudian nanti di sini juga akan disiapkan nanti produk-produk olahan yang bisa langsung dinikmati para pengunjung di sini. Kemudian juga akan disiapkan nanti spot-spot untuk permainan anak, mungkin bisa nanti ada kolam rencana karena kebetulan di sini ada sungai, nanti akan dirancang juga akan ada kolam pemancingan ikan. Nanti setelah itu mungkin bisa bakar ikan. Di sini banyak pohon kelapa, orang bisa minum air kelapa muda, bisa bakar-bakar ubi. Nanti mungkin juga beberapa jenis tanaman lagi yang akan dikembangkan di sini. Dan saya rasa kami dari Dinas Pariwisata sangat mendukung upaya ini, dan saya sudah membayangkan Desa Era Baru nanti akan semakin berkembang bersama dengan seluruh masyarakat di sini, akan mendapatkan peningkatan kesejahteraan kalau ini bisa terus diupayakan. Terima kasih. Saya bersyukur karena ide-ide saya yang kemarin sama Pak Musakir kerjasama dengan Silo, sehingga kedatangan Ibu Kadis dari Kabupaten untuk melihat langsung daripada kegiatan-kegiatan kita di bawah itu, termasuk ini yang ada di depan kita ini ubi jalar, bagaimana kita bisa kembangkan. Dan sebelumnya itu sebelum saya rintis jalan untuk tempat wisata ini, insya Allah mudah-mudahan Ibu Kadis memberikan sport dari belakang sehingga kita bisa bergerak untuk ke depan. Bagaimana ke depan kita ini untuk merubah pola pikir masyarakat untuk menambah ekonomi masyarakat. Barangkali kalau saya pribadi dari pemerintah Desa Era Baru, saya bersyukur kepada Ibu Kadis atas meluangkan waktunya hadir di tempat ini, di tempat agrowisata tani. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depan. Tapi insya Allah saya tetap menunggu petunjuk-petunjuk dari Ibu Kadis. Terima kasih. Barangkali. Dapat dari mana? Pisang digoreng, lalu dibaluri dengan coklat. Terus di toppingnya itu adalah keju. Nah, dihidangkan seperti ini. Ini tak tahu berapa harganya satu kemasan seperti ini, berapa? itu 5.000. 5.000, dua dapat 2 biji. Iya. Nah, ini murah loh, tapi tidak murah-murah mencret, tapi murah, berkualitas karena dia punya kemasan juga bagus, packingnya bagus, kah? Jadi dia bisa, ya bisa juga layak jual juga ini. Tapi pasti bukan 5.000 nanti kalau keluar ini 10.000-an kan? Siap. Ini kan harga produsen ini toh, Siap. harga langsung toh, harga tangan pertama, tangan kedua 10.000. Jangan melihat di atasnya. Tapi itu guys, ya.
tadi penjelasan dari Bu Pariwisata tentang Agrodesa. Saya coba dulu ya. Bagaimana rasanya? Ya guys. Bisa dibuat oleh Anda aja. Bagaimana rasanya? Luar biasa. Dan coklatnya kental dan kejunya juga berasa. Tapi enggak seperti pisang yang biasa lah. Ini kreatif karena dibalur dengan coklat yang banyak.